takut. Namanya preman-preman kayak gitu kan bisa berbuat apa aja ya. Ketika dia pengen mencapai tujuan mereka, yang saya pikir kan cuman itu, takut tiba-tiba anak saya diambil karena seolah-olah saya ini salah banget. Bahkan banyak tetangga-tetangga saya yang nonton, yang chat saya, itu kenapa, ada apa, kamu berbuat apa, sampai sampai sebegitu banyaknya orang-orang datang ke rumah saya. Tapi orang-orang tersebut langsung bisa ngambil gitu mobilnya ya? Iya, bisa ngambil begitu aja pas hari keempat. Saya nggak berani buka pintu dong Pak, posisinya kayak gitu, banyak banget orang hitam, preman-preman nih, ya saya pasti nggak, bukan siapa sih, dorong juga udah ketakutan. Nah, rasa takut itu aku pengen hilangin, dan sampai sekarang aku lagi masa perobatan, belum bisa benar-benar normal, ketemu keluarga pun aku masih takut, karena waktu hari ketiga masih ada kakak saya sampai, iya karena lagi reuni sama teman-temannya, kakak saya sampai bilang, kamu kenapa, ada masalah apa? Karena saya kan nggak pernah cerita masalah keuangan atau masalah apapun ke keluarga. Dan di situ dia ada orang datang berbondong-bondong di situ. Terus habis itu hari keempatnya mobil itu ditarik, diambil pas saya kan ngelihat dari bawah pas mengambil makanan anak saya, kok mobil saya udah nggak ada. Mbak, itu informasi dari suami lagi hamil ya? Aku lagi hamil itu lagi hamil sekitar setelah kejadian itu, aku hamil, aku nggak bisa merawat kehamilanku sendiri. Karena nggak bisa minum obat, nggak bisa tidur dengan tenang. Trauma ya? Terus saya ngelihat anak saya juga nggak bisa ngontrol, anak saya lagi aktif-aktifnya nggak bisa ngontrol, kayak ngemong dia sebagai ibu, aku nggak bisa, aku selalu marah-marah. Aku sampai kasihan sama suami aku, karena selama ini dia jagain aku terus, tapi nggak bisa kerja, dan aku juga nggak bisa kerja sekarang. Maaf izin, akhirnya jadi keguguran itu? Iya, dan akhirnya hamil positif 1 bulan, pas cek ke dokter, bayinya tidak berkembang karena efek, ya aku nggak bisa minum obat vitamin. Kalau hamil kan harus minum vitamin, harus pikiran ibunya normal, nggak bisa stres dikit, nggak bisa. Ya gimana, saya ketemu security di depan lewat aja takut. Kalau dia biasa security sini ramah kan, suka, Bu, aku takut, aku lebih baik memalingkan muka dan langsung masuk ke dalam. Itu bahkan jemurin baju di depan. Berapa lama shock terapi itu dilakukan? Dari kejadian itu bulan Februari sampai sekarang. Dari kejadian itu aku langsung pindah ke Bekasi pindah ke sini, terus pindah lagi. Ini pun aku juga udah nggak tenang di sini, nggak tahu, kayak setiap saat aku dengar suara yang lebih kencang, itu jantungku tuh berdetak lebih kencang, kayak nggak tahu itu nggak Angel yang dulu tuh nggak kayak gini. Aku bicara sama orang pun normal pada umumnya, sekarang aku jadi takut ngomong, jadi takut berbicara sama siapapun, jadi gagu, dan aku merasa itu bukan aku yang dulu, aku nggak bisa bekerja dengan normal, aku pengen kerja lagi. Ya karena sekarang nggak bisa kerja, suamiku pun nggak bisa kerja, karena aku nggak bisa ngerawat anakku dengan kayak dulu lagi, nggak bisa. Ini cukup kali ya? Harapan Mbak seperti apa nih Mbak? Aku ingin minta keadilan doang. Aku pengen kembali semuanya normal, aku pengen ngerawat anak aku juga seperti ibu yang pada umumnya, yang sebelum BNI melakukan itu kepada saya. Saya cuma pengen minta keadilan seadil-adilnya. Karena saya masyarakat biasa yang kurang paham hukum. Saya cuma pengen debt collector itu benar-benar semuanya tuh biar tahu rasanya tuh gimana menghancurkan karir seseorang, menghancurkan. Saya tuh malu banget di green light. Saya di situ ada teman-teman banyak, sampai semuanya nggak pada menghubungi saya karena dikira saya orang gila, saya orang bersalah, saya orang yang zolim kepada, nggak tahu, pokoknya mereka selalu ngejudge kayak gitu, karena dia kan melihat, dia nggak mungkin percaya sama saya pada waktu itu dan sampai sekarang, karena dikira saya bersalah, karena seolah-olah saya bersalah, seolah-olah saya teroris yang dikepung banyak orang, terus mobil saya diambil. Apakah ada intimidasi di... Ya pasti Pak, teriak-teriak di situ, terus banyak orang melihat, dan bener-bener kayak, wah ini Angel ini bersalah, dia ini nggak bener orangnya. Padahal sebelumnya saya nggak pernah punya masalah sama siapapun. Di pekerjaan, di rumah, saya nggak pernah punya masalah sama siapapun. Saya cuma pengen semuanya kembali normal. Saya menuntut keadilan seadil-adilnya. Saya juga udah kehilangan anak saya yang kedua, kayak
Kenapa harus seperti ini? Saya pengen normal semuanya, Pak. Rasa ini aku pengen hilangin. Nggak mau tahu, aku pengen hilang. Kayaknya udah nggak bisa gitu loh ketemu orang. Sama ibuku pun aku sampai sekarang belum pernah ketemu. Karena setiap ditanya kamu kenapa, aku nggak bisa cerita juga. Karena takut tambah beban juga kan. Cuman dia selalu, kenapa kamu pindah-pindah? Boleh sampai lagi? Udah Pak. Bisa disebut leasing BNI Multifinance. Para debt collector itu tolong dipenjarakan. Udah ada tersangka tapi tetap nggak ditahan. Sama direktur BNI tolong bertindak benar-benar seadil-adilnya. Saya cuma mau keadilan dari BNI Multifinance. Jangan seenaknya kayak gitu sama masyarakat biasa. Saya cuma pengen semuanya kembali normal kepada saya, hidup saya, karir saya pengen semuanya normal. Sampai sekarang saya udah nggak bisa kerja. Dengan penghasilan saya 250 juta per bulan. Bayangin aja, saya berapa bulan nggak kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain, suami saya nggak kerja, saya juga. Jadi kayak semuanya hilang begitu aja. Saya cuma pengen semuanya normal. Saya sudah lapor ke polisi, sudah ada tersangka pun nggak ditahan. Di Polres Kota Tangerang. Sejak kapan? Bulan? Saya lapor itu, saya menunggu itikat baik dari BNI Multifinance. Setelah kejadian 1 bulan saya baru lapor. Suami saya melarang, jangan lapor dulu, siapa tahu